Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik. Yang lagi panas juga adalah tentang tabungan perumahan rakyat. Banyak penolakan sana sini sampai akhirnya diputuskan ditunda sampai tahun 2027. Kalau kalian sendiri teman-teman, viewers dari Yuda Media HD, kalian itu termasuk yang setuju soal Tapera dilanjutkan atau yang menolak dari Undang-Undang Tapera ini? Karena kalau misalkan kita bahas secara historis, itu sudah beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 2020 atau tahun 2016 atau tahun berapa gitu ya, sudah diusulkan gitu. Jadi ini bukan barang baru. Dan justru ketika sudah dijadikan undang-undang, ya jadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang. Nah, ketika sudah jadikan perintah, sudah dibikin aturannya oleh DPR, dilaksanakan oleh pemerintah, ini ada penolakan sana sini. Gimana nih? Termasuk yang setuju atau yang nggak setuju teman-teman? Jokowi minta Menteri kaji ulang urgensi Tapera. Sri Mulyani dan Pak Basuki sepakat Tapera ditunda. Dua menteri andalan Jokowi yaitu Basuki dan Sri Mulyani sepakat menunda pelaksanaan program Tapera. Langkah ini diambil usai rapat terbatas dengan Presiden. Jokowi memerintahkan menteri yang terlibat dalam Tapera untuk mengkaji ulang pemotongan gaji karyawan swasta karena sudah membuat masyarakat marah. Keputusan ini juga mendapat dukungan dari mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti. Untuk pembatalan program, Pak Bas masih menunggu keputusan DPR terkait RUU. Program Tapera telah membuat gaduh rakyat hingga terjadi gelombang demo dalam menyampaikan aspirasi pembatalan. Tapi DPR yang membuat program malah cuci tangan. Jadi siapa nih yang bikin program? Jadi ceritanya itu ada PKS dan PDIP yang paling getol, paling bersemangat mendorong Undang-Undang Tapera yang waktu itu masih jadi rancangan untuk disahkan gitu. Tapi sekarang PKS dan PDIP jadi dua partai yang kayaknya cuci tangan ya. Bahkan PDIP yang paling koar-koar nolak, dibatalkan dari Kediah Pitaloka. Pokoknya politisi-politisi PDIP di DPR tuh nolak gitu. Ini Tapera yang maksa warganya untuk kena 3% lagi dari penghasilan. Memang banyak kontroversi. Dan ini tuh wajib Tapera atau tabungan perumahan rakyat. Sampai diplesetin sama orang ya. Tambahan penderitaan rakyat. Banyak orang gak tahu tuh sebenarnya udah dari tahun 2020. Dan pasal ini emang kesannya kayak memeras warga. Gaji udah dipotong PPH, potong BPJS, dipotong lagi sama Tapera. Sebelum dijudge, coba gue jelasin skemanya. Intinya 3% iuran dari rakyat itu digunain jadi modal awal Tapera. Disalurin ke BP Tapera. Dananya dikumpulin lewat KSEI, Bank Wastudian, dan diawasi sama OJK. Nanti itu diputar sama manajer investasi. Dan kalau dicek dari website mereka, emang tujuannya sebenarnya ada dana 1,5 triliun rupiah untuk disalurin ke 11.000 rumah lewat skema KPR. Apa untungnya nih buat orang yang nyetor 3% itu? Dibagi kedua, orang yang di bawah penghasilan 8 juta, itu bisa dapat KPR, KBR, KRR khusus untuk rumah pertamanya. Suku bunganya rendah, tenornya maksimal 30 tahun, tapi cuma berlaku sekali seumur hidup. Limit-limitnya di sini gue taruh di layar. Nah, tapi orang yang penghasilannya di atas 8 juta gimana? Ya nggak bisa. Tetap harus setor, tetap. Tapi duit yang dikumpulin itu Jadi kayak tabungan. dana pensiun. Kalau nanti kita stop pekerjaan, duitnya dibalikin setelah dikelola sama mereka. Mostly bakal diputar ke aset-aset ini. Sebenarnya gue ngerti asal usul tujuannya itu bagus. Harga rumah naik terus dan warga Indonesia tuh emang kayak harus dipaksa untuk nabung. Kontroversinya apa nanti bakal ada kasus kalau ada penyalahgunaan dari pihak yang berwenang. We'll see lah karena batasnya tuh pendaftaran sampai 2027. Kalau kerjanya di perusahaan, 0,5% ditanggung perusahaan, 2,5% ditanggung pekerja. Kalau kerja lepas kayak freelance, full 3% harus kita tanggung semua. Menurut kalian gimana? Apa ini kayak pemaksaan nabung yang harusnya nggak dilakuin? Apa harusnya kita nabung sendiri aja? Jadi istilahnya tuh kayak kita dipaksa nabung gitu ya. Karena masyarakat kita semakin sulit untuk bisa punya rumah gitu. Jadi negara itu dalam kata lain memaksa kita untuk nabung gitu. Tapi ada yang setuju ada yang enggak karena dengan pertimbangan UMR aja mepet gitu ya. Kenaikan per tahunnya aja dikit-dikit gitu. Apalagi sekarang ada potongannya banyak. Potongan BPJS, ada PPH, apalagi nih banyak gitu. Belum lagi ada cicilan. Nah ditambah tapera gitu. Jadi makanya otomatis banyak penolakan sana sini. Tapi memang benar sih. Keluarga baru tuh untuk bisa punya rumah tuh sulit sekali. Karena harga tanah naiknya itu nggak linear dengan kenaikan UMR atau gaji atau pendapatan dari warganya gitu. Jadi makin tidak terbeli harga rumah. Sehingga kita juga setuju untuk masalah perumahan rakyat terutama untuk masyarakat yang tidak mampu,
sebetulnya APBN itu sudah hadir sejak tahun 2015. Saya mungkin akan sampaikan. Ada nggak datanya? Ditaruh di mana? Tolong dikirim ke saya ya. Nanti saya sampaikan mengenai kehadiran APBN untuk perumahan rakyat, terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kan itu yang sebetulnya ingin dicapai. Nah, ini yang kita akan coba untuk terus menggunakan APBN itu sendiri. Bapertarum kan merupakan legacy dari dulu yang sudah memotong kemudian dimasukkan di dalam tapera. Tapi APBN hadir, sudah ada. Di mana sih taruhnya? Oke, masih cari. Tapi APBN itu lebih dari 105 triliun sebetulnya sudah masuk di tapera itu melalui FLPP. Itu adalah dana bergulir yang dipakai untuk masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan rumah dengan bahkan ada kombinasi waktu itu yang kita introduce melalui anggarannya PUPR seperti anggaran untuk uang muka, bantuan uang muka, anggaran dana untuk subsidi bunga, dan FLPP-nya sendiri adalah untuk liquidity supaya bank seperti BTN dan berbagai kombinasi perbankan yang lain bisa memberikan kredit secara murah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Masih ada policy yang harus diimprove, harga dari rumah itu sendiri dan yang disebut sebagai kriteria MBR itu yang 8 juta mungkin kita perlu karena sekarang harga rumah mungkin bisa naik menjadi 300 juta. Yang sekarang itu sekitar 160 atau 170 juta. Tapi poin kami adalah bahwa, oke, ini dia. Sekarang saya dapat 2. Jadi semenjak 2013, Bu Casita tadi ya untuk menyampaikan bahwa APBN hadir. Jadi meskipun kalau kita bicara tentang perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Tahun 2015 kita memasukkan 13,3 triliun. Itu dari pembangunan rumah susun sampai kepada dana bergulir FLPP sebesar 5,1 triliun. Ada subsidi bantuan uang muka 220 miliar, subsidi selisih bunga yang mulai diintroduce 2016. Jadi kombinasi ada uang muka, subsidi suku bunga, plus dananya sendiri yang bergulir untuk menciptakan likuiditas. 2016 total APBN hadir 15,25 triliun. 2017 18 triliun. 19 18,81 triliun. Untuk kombinasi tadi ya, Bu Casita. 2020 bahkan kita naikkan 24,19 di tengah-tengah COVID kita naikkan 24,19 triliun, 2021 naik lagi ke 28,95 triliun, 2022 naik lagi ke 34,15, 2023 31,88 dan 2024 ini di dalam APBN ada 28,25. Jadi total kehadiran APBN untuk membantu sektor perumahan terutama masyarakat berpendapatan rendah dari 2015 hingga 2024 itu sudah 228,9 triliun. Sangat besar kalaupun mau dibandingkan dengan yang tadi 3% yang disampaikan Bu Casita, menurut estimasi mereka akan mengumpulkan sampai 50 triliun sampai 10 tahun yang akan datang apabila dilaksanakan. APBN sebetulnya sudah, dan dana ini nggak hilang. Seperti yang FLPP sendiri, itu mencapai 105 triliun itu masih akan bergulir. Dan sekarang kita lihat kalau masyarakat tadinya bisa mencicil 18 tahun bisa menjadi lebih pendek karena mereka pendapatannya naik, maka dananya bisa bergulir lebih untuk masyarakat MBR yang lain. Jadi kami ingin menekankan, saya memahami beban-beban dan oleh karena itu APBN juga ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara. Kalau di perumahan adalah tadi lebih dari 228 triliun yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP itu sudah lebih dari 105 yang memutar menjadi 167 triliun bagi MBR. Untuk jadi itu yang kita lakukan. Belum kalau kita bicara tentang hadirnya APBN tadi untuk masyarakat dan mengurangi beban masyarakat maupun perusahaan, Bu Casita, kalau untuk masyarakat
apakah mulai dari BPJS Kesehatan diberikan untuk 95 juta masyarakat yang tidak mampu membayar PBI kita bayarkan, maupun dengan berbagai macam subsidi dan bansos. Tentu tidak cukup. Masyarakat akan merasa, oh yang dapat mereka saya nggak dapat, atau dapatnya kurang dari apa yang kita butuhkan. Ya karena makanya tadi APBN perlu untuk diperkuat supaya bisa membantu terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk saya rasa Pak Amirul Tamin tadi ya berbagai transisi kita sudah sampaikan tadi. Kemudian tadi kalau ada kendala posisi struktural, kami akan perhatikan bagaimana kita tetap bisa hadir di daerah pada level yang tidak menimbulkan faktor psikologis. Tadi juga sama untuk tim pengendali inflasi daerah yang bertemu setiap Senin pagi tadi Pak Amirul mengatakan ini menghabiskan waktu, tapi ada juga benefitnya sih Pak, karena disiplin terjadi dan bisa. Namun nanti kalau dari sisi demand waktunya untuk bisa lebih rasional nanti kami sampaikan kepada Pak Mendagri. Tapi memang daerah itu kalau kemudian dibuat kompetisi yang positif itu bagus Pak, itu terjadi cukup bagus. Indonesia mungkin sedikit negara yang tadi disampaikan Ibu Destri, waktu negara-negara lain inflasinya tinggi karena pemicunya entah itu adalah komoditas yang naik, pangan atau energi, kemudian nilai tukar, imported inflation, Indonesia itu bisa menjaga inflasi pada level tadi 2,5% plus 1 itu termasuk sangat rendah dan prestasi. Dan ini tidak pakai suku bunga BI yang naik seperti 500 basis point seperti Amerika Serikat, Bapak. Jadi artinya kita mencoba menyelesaikan melalui kombinasi kebijakan struktural termasuk melalui TPID itu. Jadi ada manfaatnya, namun kami akan menerima catatan yang disampaikan oleh Pak Amirul tadi. Kemudian mungkin saya tidak memberikan semua jawaban ya, yang perlu untuk tadi catatan-catatan kami akan sampaikan kepada KL yang lain kalau memang untuk masalah tadi daerah-daerah tertinggal termasuk Papua dan Papua Barat, kami akan terus. Ini kan selalu kami itu di satu sisi tadi dengar Pak Sanusi menyampaikan, Bu, sampai dana desa harus dikontrol dan didisiplinkan. Di sisi lain, Kiai Haji Amang tadi menyampaikan ini TKDD DAU rasa DAK. Itu kan berarti kan ada cantolan itu. Itu kan ada dua. Di satu sisi ada daerah yang memang perlu untuk ada monitoring dan bimbingan yang lebih banyak. Di sisi lain kepengen mendapatkan suatu otonomi untuk bisa melakukan. Bagi kami sebetulnya dengan Kemendagri dan Bappenas adalah kalau dengan transfer dan itu diatur linknya Pak, dihubungannya adalah dengan performance, sebetulnya kita tidak ikut campur terlalu dalam, tapi harusnya daerah dengan otonomi mereka menggunakan resource yang dari pusat itu ya untuk mencapai kinerja itu, bukan untuk yang lain. Jadi kebebasan itu memang kebebasan yang memang ada syaratnya, yaitu mencapai kinerja, bukan bebas dikasih uang terus aku boleh pakai untuk apa saja. Makanya kami membuat standar pelayanan minimum dengan Bappenas. Daerah-daerah itu SPM-nya seperti apa, untuk kesehatan harusnya seperti ini, untuk stunting segini. Karena kalau enggak, Bapak, kita kasih transfer ke daerah, dinamika di daerah dengan politik di daerah bisa saja kemudian prioritasnya beda sama sekali dengan yang. Sehingga kalau kita totally kasih otonomi tanpa ada performance, kinerja, ya nanti kita kecewa, banyak resource sudah ditransfer tapi tidak ngefek ke masyarakat. Jadi memang ini akan terus-menerus untuk negara sebesar kita. Saya waktu ke Australia ngobrol sama Menteri Keuangan di sana pun juga sama Pak, selalu akan ada tension mengenai apakah kita link terhadap performance atau kita transfer untuk tujuan tertentu. Di sana kan juga ada daerah atau kelompok masyarakat yang masih perlu untuk disupport dengan transfer versus memberikan otonomi. Ini selalu akan menjadi salah satu yang perlu kita seimbangkan. Oke, menarik ya. Jadi
Sebenarnya Tapera itu adalah produk baru saja untuk bantuan atau hadirnya negara membangun bangsa ini lewat dana-dana negara, alokasi-alokasi keuangan negara yang diatur oleh Menteri Keuangan, termasuk khususnya soal bahas rumah ya, pengadaan rumah bagi warga negara yang kurang mampu itu sudah ada sebenarnya. Dan Tapera ini sebagai produk baru yang sudah digodok sejak beberapa tahun lalu, sudah disahkan juga undang-undangnya oleh DPR, maka pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan undang-undang gitu, undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR. Jadi gimana ya? Ya kan pelaksana saja gitu ya kan. Tapi ketika ada gaduh, ini adalah sebuah keputusan yang tepat ketika Jokowi mengatakan kepada para menteri yang terlibat di Tapera untuk dikaji ulang gitu. Agar tujuannya tidak melenceng, komunikasi ke masyarakat bisa terbangun dengan baik, dijelaskan. Jadi kan salah satu hal yang paling buruk di Tapera ini kalau menurut saya adalah komunikasi dari pemerintah ke masyarakat. Masih banyak missing link-nya gitu. Yang ketiga adalah komunikasi itu ditunjang dengan bukti-bukti baru. Mungkin kan Tapera bukan hal baru. ASN sudah melaksanakan ini. Jadi mungkin ada kepercayaan masyarakat tuh bisa dibangun dengan bukti-bukti tentang proyek berhasilnya dari proyek-proyek Tapera ini gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Biar masyarakat percaya soal Tapera itu penting gitu. Oke, segini dulu video kali ini teman-teman di Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.